Apapun yang terjadi di dunia ini saat ini Tuhan, tidak bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Kami mau terus mengarahkan pandangan kami. Kami mau terus arahkan hati kami. Kami mau taruh pandangan kami terus kepadamu Tuhan. Engkau kebenaran kami Tuhan. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Enggak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah Tuhan dunia saat ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dengan kasih setia-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan di tengah-tengah saat ini Tuhan, di tengah dunia, tapi kami masih boleh hidup Tuhan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Si jahat boleh memperkarakan yang jahat, melakukan perbuatan jahat kepada Tuhan manusia, tapi Engkau menjadikan itu kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh kirana ramaraya dabasyana. Haleluya. Biar kami menyembah-Mu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Oh kami terus menyembah-Mu Tuhan. Awalah yang maha tinggi, Awalah yang maha kudus, Awalah yang maha kuasa. Oh yang duduk dalam kemuliaan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa, yang bertahta. Oh kirana rama-rama syakatana rama-rama-raya dabasyikina rama-rama-raya dabasana. Oh ratarana rama-rama-raya dabasyikina rana-raya namu. Rantarana rana-raya namasyikina rama-rama-raya dabase. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Satu kesempatan boleh kami Tuhan beribadah kembali Tuhan bersama-sama Tuhan. Satu kehormatan bagi setiap kami Tuhan untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Satu kehormatan bagi kami untuk kami mengagungkan Engkau Raja dari segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Berikan kami pewahyuan yang baru, pengertian hikmat untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Kami berikan hati kami yang terbaik Tuhan untuk firman-Mu berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar saudara? Dahsyat luar biasa ya. Tetap dahsyat dan luar biasa apapun yang terjadi. Amin. Ya,
Ya, saudara, jadi di tengah-tengah pandemi ya. Ini baru khotbah lagi saya ini kayaknya. Kita udah lewatin, udah mau bulan 3, ini bulan 11 ya. Udah 9 bulan ya. Udah mau 8-9 bulan, udah mau akhir tahun ya. Tapi saya percaya setiap kita bisa hadir saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu yang membuat kita terus bisa bertahan, saudara. Amin. Banyak hari-hari ini orang tidak bisa bertahan, saudara. Ya, bukan hanya manusianya, tapi usahanya pun tidak bisa bertahan, saudara. Ya, bisnisnya nggak bisa bertahan, pekerjaannya pun tidak bisa bertahan, saudara. Ya, jadi kalau saya salah satu usaha di bidang restoran, saudara. Ya, kafe, restoran, rumah makan. Ya, kalau saya lihat di mall, saudara, yang dulunya besar, ya banyak tenan-tenan yang namanya ternama, saudara. Tapi begitu masuk pandemi pertama, saudara, mereka masih bisa bertahan, saudara. Ya, waktu PSBB dibuka itu pertengahan Juni saya ingat, ya mereka masih bisa buka, saudara. Nah, nggak berapa lama dihajar lagi PSBB kedua, saudara. Ya, suruh tutup lagi sekitar sebulan, saudara. Ya itu udah jatuh, istilahnya kalau peribahasa Indonesia ketiban tangga juga, saudara ya. Ya itu udah sekarang saya lihat ke mall itu udah banyak sekali yang tutup, saudara. Mereka udah nggak bisa bangun lagi, saudara. Jadi mereka pikir mungkin yang punya modal, ya lebih baik saya simpen modal saya, makanya di bank, saudara, deposito tuh tinggi sekali, saudara. Bukan bunganya, saudara, jumlahnya besar banget, saudara. Ya karena perusahaan kecil, perusahaan besar, terus perorangan mereka cari aman, masukin ke deposito, saudara. Jadi orang cenderung nggak mau berusaha, saudara, cari aman. Ya, tetapi banyak korbannya, saudara. Ya PHK berapa banyak, saudara. Ya data terakhir itu dari dinas itu ya 1.000 restoran rumah makan tuh tutup, saudara. Bukan warung ya, ini restoran, saudara. Ya kalau warung makan malah lebih bertahan, saudara. Saudara lihat warteg, warung pecel lele sudah bertahan, saudara. Mereka nggak kenal PSBB, saudara. Nggak kena PSBB, saudara, ya. Jadi PSBB tetap aja buka, saudara. Tapi begitulah, kita bisa bilang apa? Kadang ada keluhan nggak adil. Tapi ya memang dunia ini tidak adil. Firman Tuhan di dalam dunia ini tidak ada keadilan. Ya, hanya di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara cari keadilan di tengah-tengah dunia ini, ya memang tidak ada keadilan. Tapi saya bersyukur, saudara, ya. Waktu PSBB kedua, saudara, ya. Saya sempat kesel, saudara, ya. Sempat kesel waktu PSBB kedua. Waduh, udah lagi naik nih, saudara, omsetnya. Ya puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah PSBB, omset perusahaan itu bisa rumah makan naik ya. Naik karena orang cari trennya sekarang di luar. Nah, bukan kebetulan, saudara. Ya kami punya tempat itu ada indoor dan outdoor, saudara. Nah, jadi strateginya kita besarin di outdoornya, saudara. Kita perbaiki, kita investasi di outdoor. Kenapa? Karena orang cenderung nggak mau di AC, jadi di luar, saudara. Nah itu omsetnya udah naik, saudara. Udah naik, dihajar PSBB kedua. Stop, ya tarik rem darurat istilahnya, betul, saudara. Nah tapi di rem, tapi kita nggak dikasih bensinnya buat ngegas, saudara. Jadi bensinnya modalin sendiri buat ngegas lagi, saudara. Ya kan kita nggak dikasih modal, saudara. Nah udah deh, kesel, sebel saya. Waduh, sempat komplain juga. Tapi Tuhan ingetin, ya pemerintah itu kan salah satu wakilnya Tuhan. Ya kebijakannya wakilnya itu udah ikutin aja, ya udah berkatin aja, ya. Jadi waktu itu sempat bagaimana, tapi saya bersyukur hari ini terus mulai naik lagi, saudara. Ya omsetnya juga terus naik lagi. Ya saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Ya itu berbicara bagaimana salah satu di usaha, saudara. Ya bertahan di tengah-tengah kesulitan, saudara. Ya demikian juga mungkin dalam hidup setiap kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan setiap kita, saudara. Ya di tengah-tengah pandemi ini, yang mungkin secara Pak Kanit sering bilang ya, secara mimpi pun, secara apapun nggak ada pernah kebayang kita bisa hidup di tengah pandemi ini, saudara. Yang pernah terjadi itu tahun 1900 berapa tuh, yang Spanyol itu pertama kali pandemi ya, 1908 ya. Ini 2020 ada pandemi lagi, saudara. Ya. Dan kita ada di dalamnya, saudara. Ya tapi apapun yang terjadi, mungkin udah kesudahan akhir zaman, kita udah di penghujung ini, saudara. Udah di penghujung Tuhan mau datang, saudara. Ya ini mengingatkan kita, mempersiapkan kita, saudara. Ya kesulitan apapun yang terjadi kita mesti siap. Amin, saudara.
Ya, anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi kita harus siap, saudara. Ya, jadi tetap bersukacita, nggak kehilangan sukacita, nggak kehilangan damai sejahtera, nggak kehilangan hikmat Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, nah kita buka dari Mazmur 37 ayat 3, saudara. Mazmur 37 ayat 3. Oke, sudah ketemu semua? Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, jadi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita bisa bertahan, saudara, di dalam kesetiaan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, di Galatia 5 ayat 22 bicara tentang buah roh. Salah satu buah roh adalah kesetiaan, saudara. Jadi saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan ya memiliki buah-buah, salah satunya adalah kesetiaan, saudara. Ya, kesetiaan ini bukan berbicara tentang karakter seseorang, misalnya dia punya orangnya stabil, jadi cenderung setia. Mungkin cenderung setia, tapi saudara enggak juga. Ya, karena seharusnya setiap anak-anak Tuhan memiliki buah roh kesetiaan, saudara. Nah, jadi kalau hari ini dikatakan bisa bertahan dalam kesetiaan, setiap anak-anak Tuhan harusnya bisa bertahan, saudara, dalam situasi apapun juga. Ya, nah, bertahan saya catat di sini dari Mazmur, bertahan dengan tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara. Jadi kalau bertahan ini cenderung kan konotasinya pasif, saudara. Ya, ada bertahan, ada menyerang, saudara, kalau sepak bola. Ya, tapi bertahan ini cenderungnya lebih pasif, saudara. Padahal di sini bertahannya adalah satu tindakan aktif, saudara. Kenapa? Karena bertahan itu pertama saya catat dengan tetap percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Ya, kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya itu adalah satu tindakan aktif, saudara. Ya, satu respon kita bagaimana kita apapun yang terjadi, kondisi apapun, ya setiap hari, setiap waktu saya tetap percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Itu adalah satu bagaimana kita bisa bertahan, saudara. Ya, percaya dalam hal apa? Dalam segala hal, saudara. Hari ini kita lagi ngalamin apa? Masing-masing berbeda-beda, saudara. Ya, mungkin dalam hal ekonomi, ya bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan dan firman Tuhan. Ya, dalam apa? Dalam sekolah, dalam kuliah, ya anak-anak youth, ya. Terus apalagi yang anak-anak muda juga yang mencari jodoh, mencari jodoh, saudara. Menanti jodoh, saudara. Ya, jodoh nggak usah dicari. Ya, menanti jodoh, saudara. Ya, tetap percaya Tuhan dan firman-Nya, saudara. Apalagi, saudara, dalam keluarga. Ya, mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, keluarga saya juga ada yang belum percaya kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Tetap berdoa, mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Karena firman Tuhan katakan apa? Satu orang diselamatkan keluarga, seisi rumah diselamatkan, saudara. Nah, tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Nggak boleh kehilangan pengharapan, saudara. Terus berdoa, saudara. Pasti kalau orang percaya ada responnya. Ketika percaya kepada Tuhan, oh iya keluarga saya ada yang belum bertobat, apa yang harus saya lakukan? Ya tetap kita berdoa buat dia. Nah, kalau dikatakan percaya adalah satu tindakan, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya? Yang pertama, kita bertahan tetap melakukan yang baik dan benar, saudara. Ya, dalam kondisi seperti ini, saudara, ya, kita tetap bisa bertahan dengan apa, saudara? Melakukan ya tindakan yang baik dan benar, saudara. Bukan hanya baik, saudara, tapi benar. Kalau benar sudah pasti baik, baik belum tentu benar, saudara. Ya, jadi hari-hari ini banyak orang dunia yang kehilangan akal sehat, saudara. Ya, kondisi pandemi ini banyak orang kehilangan akal sehat, saudara. Banyak orang stres, saudara. Ya, kalau lihat di YouTube bisa tahu-tahu aneh-aneh, saudara. Yang sebelumnya nggak ada orang bisa lakukan itu. Secara akal sehat nggak mungkin dilakukan. Tapi karena orang stres, saudara, ya terpaksa itu dilakukan. Bukan terpaksa, dia lakukan itu, saudara. Ya, makanya di pandemi itu dibilang nasihatnya bukan hanya jaga kesehatan tubuh, tapi jaga kesehatan apa? Mental, saudara. Ya, banyak orang bisa stres, saudara. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan, yang pertama kita tetap melakukan
hal yang benar, saudara. Hal yang baik dan benar dalam kehidupan ini, saudara. Apa yang kita pekerjaan hari ini kita lakukan dengan kesetiaan, saudara. Apapun yang hari ini dipercayakan, ya dalam pekerjaan lakukan dengan setia, saudara. Dengan benar, saudara. Aku bukan dengan asal-asalan, saudara. Ya, yang punya usaha ya lakukan dengan setia, dengan benar, bukan asal-asalan, saudara. Yang sekolah kuliah, walaupun di rumah lakukan dengan benar, bukan asal-asalan, saudara. Makanya saya setuju kalau di sekolah online tetap pakai seragam, saudara. Ya, jadi supaya itu satu kesiapan, ya satu kesiapan anak-anak bagaimana untuk masuk sekolah, saudara. Apalagi, saudara, dalam keluarga ya tetap membangun hubungan yang benar, saudara. Dengan Tuhan tetap membangun hubungan yang benar, saudara. Jadi nggak ada pengecualian, kondisi apapun nggak ada pengecualian, saudara. Yang pertama, jadi yang kita melakukan hal yang baik dan benar. Yang kedua, sesuai dengan Mazmur katakan, diam di negeri, saudara. Ya, bagaimana diam di negeri? Ya, Tuhan menempatkan kita saat ini, ya mungkin dalam kondisi yang nggak enak, saudara. Tapi kadang-kadang ya, hal itu dilakukan untuk kebaikan kita, saudara. Ya, untuk melakukan untuk kebaikan kita, saudara. Ya, ada satu istilah, saudara. Ya, kalau seorang lempar kamu dengan lemon, saudara, buat aja jadi apa? Jus lemon, saudara. Ya, kalau seorang lempar kita dengan lemon, ya bikin aja jus lemon dari lemon itu, saudara. Ya, jangan marah maksudnya, saudara. Ya. Hari-hari ini banyak orang yaitu marah, saudara. Ya, tapi kita tetap, saudara, tinggal tenang di dalam Tuhan, saudara. Diam di negeri ini berbicara tentang bagaimana kita bisa tinggal tenang di dalam Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatan kita, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, orang benar berlaku setia, saudara. Nah, ini bagaimana kita tetap setia, saudara. Di tengah-tengah kesulitan, sulit untuk tetap setia, saudara. Ya, sulit untuk tetap setia kalau semuanya nyaman, kalau semuanya tenang, saudara. Ya, kalau semuanya baik-baik saja, ya kita cenderung bisa lebih setia. Ya, entah dalam pekerjaan kalau lagi baik-baik aja kondisi perusahaan, ya, entah bisnis baik-baik aja kita cenderung setia, saudara. Ya, entah apapun, saudara, ya, cenderung setia, saudara. Nah, tetapi bagaimana kita bisa orang-orang benar berlaku setia, saudara? Nah, kesetiaan orang-orang saat ini mulai memudar, saudara. Ya, saya lihat satu riset dari Job Planet, saudara, ya, tentang loyalitas dibandingkan generasi X, Y, Z, saudara, ya, milenial, ya. Saya masuk generasi apa nih? Generasi apa? X, ya, X, ya. Tapi saya maunya Z aja, gitu ya, nggak kalah, gitu ya. X, ya nggak, itu nggak bisa mungkin generasi X itu cenderung setia, saudara, loyal dalam perusahaan. Itu bisa, udah terbukti, karena ini riset ini udah terbukti, saudara, ya. 45%, saudara, itu bisa bekerja di satu perusahaan lebih dari 5 tahun, saudara. Coba tes, betul nggak? Nah, itu kalau udah 5 tahun kerja nggak pindah-pindah, generasi X nih, ya. Nah, 20 tahun itu generasi apa di atas X itu, ya? Q, ya. Nah, ada lagi generasi Y, saudara. Nah, generasi Y loyalitasnya lebih turun lagi, saudara. Yang kerja 5 tahun itu cuma 9%, saudara. Ya. Nah, generasi Z, waduh, itu cuma sekitar 1%-an, saudara. Ya, 18 sampai 20 tahun usianya, saudara. Generasi Z, saudara. Di satu sisi itu satu tantangan, tapi di satu sisi itu juga katanya satu hal yang positif. Kenapa? Karena mereka pindah itu haus akan tantangan, saudara. Ya, jadi mereka bukan karena ngejar gaji atau posisi, tapi karena mereka ada tantangan. Nah, kalau udah nggak ada tantangan, mereka pindah lagi nih, cari yang ada tantangan, saudara. Ya, satu sisi hal yang positif, tapi satu sisi dipandang sebagai hal yang negatif. Tergantung cara kita memandangnya, saudara. Ya. Nah, itu yang terjadi di dunia kerja, saudara. Belum lagi tantangan di dalam keluarga, saudara. Ya.
tingkat perceraian ya lebih tinggi juga saudara. Makin hari-hari ke sini makin tinggi saudara. Ya. Nah kalau tingkat pacaran, ya itu kan kalau kita di dalam Tuhan nggak ada pacaran saudara. Ya tingkat pacaran udah gonta-ganti saudara. Kalau kita kan nggak, tetap setia, betul nggak saudara? Yang pranikah tetap setia loh. Ya kan dari satu ya sampai menikah ya satu, sampai mati saudara. Nah tapi itu realita saudara. Dalam rumah tangga pun tingkat perceraian makin tinggi. Ya, dalam dunia usaha ya udah jelas saudara. Makin tinggi juga gonta-ganti usaha. Ya. Jadi cenderung orang kesetiaan itu memudar saudara. Loyalitas cenderung turun. Ya, jadi nah, bagaimana kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan? Ya, bagaimana kesetiaan kepada Tuhan? Apakah anak-anak Tuhan, apakah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen masih setia kepada Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan yang menggelitik juga saudara ya. Apakah anak-anak Tuhan masih tetap setia kepada Tuhan? Kalau kondisi lagi nyaman, saya sih belum riset saudara. Kalau lagi pandemi ini, habis pandemi ini gimana saudara sama pandemi? Ya apakah setia nonton khotbah online saudara di rumah nggak keluar-keluar ya jadi setia bisa juga saudara ya. Ada juga saudara ada satu riset bahwa khotbah online ini bisa menjangkau lebih banyak. Ada. Ya jadi lebih banyak tadinya kita hanya bisa khotbah offline di sini cuma ya segini aja. Satu gereja. Tapi dengan online itu bisa menjangkau orang-orang yang di luar yang biasa datang hari Minggu, saudara. Ada itu satu riset yang menyatakan itu. Jadi yang itu saya bilang bahwa kalau iblis mungkin merakakan yang jahat dengan virus COVID masuknya, saudara. Ya, ada roh maut, sakit penyakit. Tapi Tuhan menjadikan itu satu kebaikan. Ya, bagaimana khotbah penjangkauan itu bukan hanya gereja hari Minggu, tapi bisa menjangkau di luar yang orang datang, saudara. Ya, bagaimana kesetiaan kita, saudara, hari-hari ini terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Ya, itu yang bisa mengukur kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Ya, bagaimana hari-hari ini kita bisa tetap setia dalam kondisi apapun, saudara. Ya, selanjutnya yang keempat, saudara, bagaimana yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah ini saya catat yang keempat, bertahan salah satunya dengan melakukan tindakan aktif yaitu mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur satu tindakan, betul saudara? Ya. Apakah di tengah-tengah pandemi ini banyak ngomel atau banyak mengucap syukur? Ibu-ibu dulu deh. Ibu-ibu yang punya anak sekolah online, banyak ngomel, banyak mengucap syukur ya? Banyak ngomel, jujur saudara. Ya, tapi kita bisa ubah jadi ucapan syukur, amin. Ya saudara, ya jadi di tengah-tengah pandemi ini ya pertama-tama yang dulu dengan awal-awal lah ya, ibu-ibu yang ngomel-ngomel saudara, ya lebih galak dari gurunya saudara ya. Gurunya aja jarang ngomel, emaknya lebih hebat ngomel saudara. Wah segala jurus dikeluarin dah, udah sampai apapun jurus ngomelnya saudara. Ya demi anaknya bisa bertahan di depan itu saudara, komputer. Ya, apalagi saudara ya. Bapak-bapak dalam pekerjaannya gimana? Apakah masih mengucap syukur dalam usaha, dalam bisnis? Ya. Terus yang sekolah juga, apakah ngomel enggak online terus? Ah udah bosen nih. Ya anak saya juga udah nggak ketemu temen ya bosen, ada rasa bosen saudara. Ya. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana salah satu kita bertahan lewat ucapan syukur saudara. Ya. Dalam keadaan apapun, termasuk keadaan sulit, ya kita tetap mengucap syukur. Ya firman Tuhan bilang tetap bersyukur. Mengucap syukurnya dalam segala hal, saudara. Bukan hanya keadaan baik, bukan hanya keadaan lagi tenang, tapi keadaan sulit sekalipun, keadaan pandemi sekarang juga tetap kita mengucap syukur, saudara. Ya, kenapa mengucap syukur? Karena mengucap syukur ini satu tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya hidup kita di dalam Tuhan. Ya, yang terjadi ketika mengucap syukur, nah kita lihat di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya,
Yesus cuma ada 5 roti dan 2 ikan saat itu. Ya itu mustahil banget dah. 5.000 laki-laki belum lagi yang wanita dan anak-anaknya. Tapi Yesus sebelum melakukan itu, mujizat dia apa? Mengucap syukur dulu. Nah mengucap syukur ini menjadikan satu mujizat saudara. Nah sama ketika menghidupkan Lazarus, doanya Tuhan Yesus apa? Mengucap syukur dulu. Perhatikan saudara, ketika sebelum Lazarus dibangkitkan, Yesus mengucap syukur dulu. Udah 4 hari meninggal saudara Lazarus. Ya, jadi ketika kita mengucap syukur, ada mujizat saudara. Ya, saya percaya itu ketika kita lakukan hal ini saudara. Ya, Tuhan membukakan banyak pintu dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya merasakan saudara, ketika pandemi begini saudara, pertama-tama bingung juga saudara. Ya bingung gak ya? Usaha mau apa ya? Pertama usaha restoran tutup. Ya, cuma boleh take away. Oh, omsetnya langsung tinggal berapa? 10-20% saudara. Ya, terus usaha ikan saudara. Nah, ikan juga berhubungan dengan restoran, masalahnya saya supply-nya ke restoran saudara. Restorannya pada tutup juga saudara. Ya, tapi Tuhan ada jalan satu lagi saudara. Ya, ada jalan satu lagi. Saya emang background-nya di saham saudara. Nah saham ini ternyata nggak tahu dia bisa baca bertahun-tahun sebelumnya dia udah online di Indonesia saudara. Tadinya kan enggak saudara. Ya, Yusuf seorang muda saudara. Ya, di rumah Potifar saudara. Ya. Pastinya ganteng lah saudara. Ya, anak muda ganteng kayak drakor gitu saudara. Ya, lagi nonton, siapa nonton drakor? Saya juga nonton drakor saudara. Ya lagi online saudara. Yang nonton drakor juga saudara. Ya, ya ganteng-ganteng gitu saudara ya. Pasti tante, ya namanya tante-tante, anak muda ganteng gitu ya. Godaan loh saudara. Ya kan? Nah Yusuf ini dalam posisi dia sendirian saudara. Ingat dia dalam posisi sendirian saat itu. Ya kan dia dibuang oleh keluarganya. Dijual saudara sebagai budak. Sendirian saudara. Nggak ada yang dampingin dia. Ya, jadi untuk dia ngelakuin apapun itu sebenarnya bisa dia melenceng saudara. Ya, tapi dia orang yang bertahan saudara. Di dalam takut akan Tuhan. Tetap setia saudara. Ya, walaupun jauh dari keluarga. Ya, jauh dari siapapun saudara. Ada godaan tapi dia bisa bertahan saudara. Ya, dan dia bertahan bukan cuma di sudut saudara, ya, tapi dia apa? Bukan cuma di pintu kalau saya bilang ya di sudut. Oh enggak tante Potifar no gitu, no enggak ya. Tapi dia lari saudara. Ya dia tahu apa yang harus dia lakukan saudara. Jadi saya bilang bertahan ini bukan pasif, tapi kita juga bisa melakukan tindakan aktif saudara. Ya. Bagaimana satu tantangannya ya adalah godaan saudara. Yang kedua kesendirian saudara. Kesepian. Ya kadang-kadang orang di tengah keramaian bisa juga sendiri saudara. Ya di tengah keramaian bisa juga merasa kesepian saudara. Bisa saudara. Nah ini satu tantangan untuk bagaimana kita tetap bertahan dalam kesetiaan saudara. Nah jangan lupakan Tuhan saudara. Jangan merasa oh saya alone sendirian di dunia ini saudara. Ya ada satu apa yang terkenal banget tuh satu slogan saudara, yang suka bola tuh tahu dong yang Inggris tuh, yang gede-gede apa? Never walk alone, Liverpool saudara. Ya saya nggak suka bola, tapi saya tergelit begitu ngeliat itu, waduh kayaknya, wah ini hebat banget ya, bikin slogan begini, never walk alone. Ya tidak pernah atau berjalan sendirian, ya nggak pernah sendirian, dia merasa sama-sama gitu saudara. Nah demikian juga saudara, ketika kita dalam tantangan, dalam badai saudara, ya, dalam mungkin tsunami saudara nih, ya, kita bisa bertahan saudara. Ketika kita jangan merasa sendiri saudara. Kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita saudara. Amin. Nah mungkin kalau kita di sini bisa sama-sama dekat. Tapi bagaimana mereka yang di pedalaman, yang tugasnya di jauh saudara, mungkin di ada yang minyak tuh pertambangan kan mereka harus ada yang tengah laut, ada yang di jauh saudara ya. Nah itu bagaimana kita tetap ingat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan juga ada sahabat-sahabat, ada saudara-saudara kita yang bersama-sama dengan setiap kita saudara. Menguatkan, inilah pentingnya saudara. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kesetiaan saudara. Tantangannya salah satunya itu saudara. Selanjutnya saudara, distraction saudara. Wah bahasanya, kalau bahasa Inggris distraction apa? Pengalihan saudara. Ya kalau di bahasa di
Alkitabnya itu tipu muslihat, saudara. Ya, tipu muslihat, ya pengalihan, distraction, ya itu mirip-mirip lah, saudara. Ya, nah tipu muslihat ini tujuannya untuk apa, saudara? Kan iblis sudah nggak ada kuasanya sebenarnya. Ya, paradigma kita mesti dibuang bahwa iblis masih berkuasa. Enggak, saudara. Iblis sudah nggak ada kuasanya, udah dikalahkan Tuhan Yesus disalib. Ya, tinggal apa yang dia punya, saudara? Mulutnya, saudara. Ya, caranya dia, saudara. Ya, adalah dengan tipu muslihat, saudara. Dengan apa? Mengalihkan perhatian kita, saudara. Lewat apa? Banyak hal, saudara. Ya, lewat kesombongan, saudara. Ya, kesombongan bisa membuat orang tidak hidup dalam kesetiaan, saudara. Ya, mungkin waktu sulit, wah ini kalau di drama-drama juga, saudara ya. Kehidupan nyata juga begini, saudara. Ya, biasa kalau di drama-drama film, wah kalau lagi hidupnya susah, suami istri setia, saudara. Ya, makan sepiring berdua, saudara. Ya, emang nggak punya duit, saudara. Bukan karena romantis, emang nggak punya duit, saudara. Makanya ya sepiring berdua, saudara. Ya, terus apa, saudara? Begitu udah mulai meningkat, saudara. Ya, nah itu biasa kan mulai ada drama-drama, saudara. Ya, kalau anak muda bilang drama-drama gitu ya. Mulailah nggak setia, saudara. Ya, mulailah uang tadinya suami simpen istri, disisihin buat dia. Ya, mulai buat yang lain-lain, saudara. Ya, kesombongan, saudara, bisa mengalihkan perhatian kita untuk hidup tidak setia, saudara. Tidak setia kepada siapa? Kepada suami atau istri, kepada pasangan bisa, saudara. Ya, tidak setia kepada siapa? Dalam pekerjaan mungkin kepada atasan, saudara. Ya, kepada pimpinan, saudara. Ya, kepada perusahaan bisa, saudara. Kenapa udah mulai sombong, saudara? Ya, saya lebih jago nih, lebih bisa. Ya, terus kepada Tuhan, saudara. Saya nggak perlu Tuhan, saya udah bisa, udah hebat. Nah itu namanya tipu muslihat, pengalihan perhatian, saudara. Ya, terus apa lagi, saudara? Bukannya kesombongan, kenyamanan, saudara. Hidup yang terlalu nyaman itu juga bisa membuat kita teralihkan, saudara. Ya, khotbah minggu Pak Kanadi, main juga Pak Hengki, Pak Yudi juga sama ya. Yang monyet itu, saudara ya. Kalau anginnya masih dikit-dikit dia pegangan kencang udah jatuh, saudara, lama-lama, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi ini, saudara? Tipu muslihat iblis yang mesti dilawan, saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah, saudara. Yang selanjutnya apa? Bagaimana kita tipu muslihat hari-hari ini tanpa kita sadari udah masuk ke dalam rumah, saudara. Ya, lewat ini, saudara. Ya ini nggak disalahin teknologinya, saudara. Ya, tapi bagaimana kita merespon teknologi ini, saudara. Ya, bagaimana kita tahu nggak setia? Gampang, saudara. Ya, salah satu nggak setia. Dalam 1 jam, saudara buka YouTube udah berapa film tuh? Ya, buka TikTok udah berapa banyak tuh? Ya, udah itu udah ganti. Kalau zaman dulu orang nonton TV bisa bertahan 2 jam, 3 jam, betul nggak? Nonton TV tuh 2 jam, 3 jam, belum ada handphone yang seperti sekarang ya. Film ya udah ditongkrong, iklan juga ditongkrongin aja gitu, saudara. Ya kan, sekarang ada iklan langsung skip ya. Skip ad gitu, saudara ya. Wah, YouTube sekarang udah, dulu iklannya nggak banyak, sekarang setiap itu iklan terus, saudara. Ya, skip ad gitu, saudara. Jadi iklan dilewatin. Itu tanda-tanda nggak setia tuh, saudara. Ya, tapi mau gimana ya. Nah itu, saudara. Ya, bagaimana salah satunya konten di dalam handphone ini, saudara, yang membuat orang bisa terdistraction, saudara. Membuat orang bisa teralihkan, saudara. Ya, baca firman Tuhan berapa menit, saudara? Baca, nonton handphone bisa berapa jam, saudara? Nangkep nggak? Baca firman Tuhan berapa menit, saudara? Ngeliatin handphone bisa berapa jam, saudara? Udah beda kan tuh? 1 menit 1 jam, saudara. Ya itu realita, saudara. Realita yang tanpa kita sadarin membuat kita mungkin bisa jauh dari firman Tuhan, saudara. Kecuali ya kita nontonnya YouTube-nya firman Tuhan, ya. Terus baca untuk, menyelidiki firman Tuhan, ya. Nah itu boleh, saudara. Tapi kalau yang lain banyak hal yang membuat kita bisa, satu hari itu kita mungkin bisa ngelihat hal-hal yang bukan di luar fokus kita, saudara, di dalam konten handphone ini, saudara. Misalnya gini ya,
saya kan restoran saudara ya, usahanya restoran. Ya harusnya kalau saya nyarinya tentang restoran saudara. Wah kuliner apa ya, wah yang lagi ini apa, ya saya tahu saudara. Tapi bisa juga saya nggak restoran, tapi saya bukannya hal-hal lain saudara. Bisa nggak? Sangat bisa saudara. Ya, remeh cuma jempol doang saudara. Sama pikiran saudara. Ya, sama firman Tuhan saudara. Udah kelamaan nih buka handphone. Ya, nah saya mau kesaksian juga saudara. Karena handphone mungkin salah satunya saya nggak tahu ya. Ini saya kena finger trigger saudara. Ya, finger trigger saudara. Ya, jadi kalau saya di tempat tidur saudara ya, udah malam saya begini saudara. Kan senderan saudara. Nah terus begini nih. Nah tanpa saya sadarin pakai yang jari tengah ini saudara. Yang nggak tahu kalau yang lain pakai macam-macam ya. Nah begini nih, enak nih saudara. Gini, set yang kanan. Naik turun yang kanan kan. Yang ini diam aja saudara. Nah seminggu kemarin saudara, Toto kok nggak bisa gerakin ya pas bangun tidur ya. Wah kenapa nih? Ngangkat berat enggak bisa gerakin. Waduh sakit saudara, digini sakit. Nah ini udah mending ya saudara. Wah, terus cari-cari nih kayaknya handphone nih. Ya padahal kayaknya saya nggak gimana-gimana gitu ya, handphonenya gitu. Ya tetap aja saudara. Ya kalau teman saya bilang udah umur. Padahal kayaknya saya masih muda generasi Z gitu loh, generasi Z ya. Terus sakit saudara, sakit minumin obat. Saya jarang minum obat ya. Minum obat akhirnya. Terus akhirnya di fisioterapi saudara. Ya ke rumah sakit akhirnya ada yang bilang fisioterapi. Di fisioterapi saudara. Nah ini puji Tuhan udah baik. Udah didoain saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Ya sembuh sih saudara. Nah, cuma ini karena salah satunya ini handphone saudara. Ya nggak disalahin handphone, nggak dibanting juga enggak lah sayang saudara. Ya. Tapi ini bisa mendistraction saudara. Kontennya ya bukan handphonenya, isinya. Jadi bagaimana kita hari-hari ini bisa bertahan dalam kesetiaan, kita mesti ingat saudara. Ya, mesti kalau saya bilang susah dibilangin lewat mulut saudara. Ya, ngebilangin lewat mulut agak sulit saudara. Ya, sekarang anak saya juga kan pegang handphone saudara, pegang laptop saudara. Ya, itu terus berdoa saudara. Ya, terus berdoa. Kalau dibilangin ya pasti handphone juga. Nanti bilang, papa mama juga main handphone juga. Gitu. Ya. Jadi bagaimana kita ingat bahwa di hari-hari ini kita di penghujung Tuhan mau datang saudara. Ya, segala hal yang di dalam firman Tuhan ini terjadi saudara. Ya, salah satu pengalih perhatiannya lewat konten handphonenya saudara. Ya, bukan handphone, konten, isi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saudara. Ya, apa yang kita lihat kita dengar bisa mendatangkan damai sejahtera dan enggak damai sejahtera saudara. Ya, kalau enggak mendatangkan damai sejahtera buat apa saudara? Kalau enggak mendatangkan sukacita ya udah buat apa saudara? Ya, lebih baik ya udah kita skip aja saudara. Kita cari yang lain, konten isi firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan saudara. Memang kedengarannya kayaknya ya memang begitu saudara. Dari dulu sekarang selamanya pasti firman Tuhan yang harusnya menjadi fokus dalam hidup kita saudara. Fokus dalam hari-hari kita saudara. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa hidup di dalam kesetiaan. Firman Tuhan bilang di Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati saudara. Ya, setia sampai akhir. Di dalam hidup kita saudara, bagaimana bersama Tuhan atau dengan Tuhan seperti Yesus. Yesus setia sampai akhir saudara. Sampai mati saudara. Ya, sampai mati di kayu salib dia setia. Bagaimana hari-hari ini dengan kita saudara. Kalau kita nggak melatih hidup kita hidup untuk tetap hidup di dalam kesetiaan. Sulit saudara kalau sekiranya zaman kesusahan. Ya kita berdoa ya Tuhan datang sebelum kesusahan saudara. Ya. Tapi kalau sampai pun kesusahan, nah ini juga udah kesusahan betul nggak saudara? Pandemi itu udah kesusahan, nyusahin orang banyak saudara. Semua susah saudara. Ya, kalau kesusahan datang, apakah kita bisa bertahan saudara? Ya Tuhan bilang, apakah masih ada iman di bumi ini saudara? Saudara dan saya yang bisa menjawabnya saudara. Bagaimana hari-hari ini saudara? Ya, kalau saya selidiki tentang Yusuf saudara, saya lihat Yusuf. Ya, bagaimana dia
bisa melewati musim hidupnya itu dengan sendirian, tapi saudara bersama Tuhan. Dia bisa lewatin hidupnya dengan rencana Tuhan dalam hidupnya berhasil. Nah, saya mau ingatkan bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita masih ada nggak saudara? Masih ada, saudara masih hidup. Rencana Tuhan masih ada saudara buat setiap kita. Saudara dan saya masing-masing ada dalam rencana Tuhan saudara. Kita masih hidup hari ini, masih ada rencana Tuhan. Masih ada tugas yang harus kita lakukan saudara. Dan kita harus mengenapi rencana Tuhan itu saudara. Nah, tapi apakah kita bisa bertahan sampai akhir? Itu pertanyaannya saudara. Ya, kalau Yusuf dilihat dari hidupnya, dari hidup yang tenang, ya, wah dia udah anak waktu itu, anak udah disayang orang tuanya, udah tinggal nunggu warisan saudara. Ya kan Yakub kaya saudara. Ya kan, nggak kekurangan apapun juga, kaya saudara. Ya, udah dapat jubah si Yusuf, udah pokoknya semua anak tenang aja dapat warisan saudara. Tapi tiba-tiba saudara, ya nggak ada angin, nggak ada hujan saudara, tiba-tiba dibuang saudara. Ya kan, rencana aja dibuang saudara, dijual jadi budak, ya jadi budak. Terus dia berhasil di rumah Potifar, jadi kepala saudara, ya di rumah tangga. Masuk penjara saudara, balik lagi, udah jatuh ke timba tangga juga istilahnya saudara ya. Masuk lagi penjara saudara, ya udah masuk penjara, udah baik di penjara saudara ya. Dia kepercayaan lagi saudara ya. Terus dikasih pengharapan saudara ya, sama ada juru minum, juru roti kan ya. Nggak jadi juga, nunggu lagi saudara, nunggu waktu lagi saudara. Tapi dia tetap setia saudara. Dia bisa bertahan saudara. Ya, terus akhirnya sampai diangkat ketemu raja saudara. Dan jadi orang kedua di Mesir saudara. Ya, itu dalam kesendirian dia saudara. Nggak ada yang dukung. Tapi dia tetap setia karena tahu ada Tuhan bersama dia saudara. Dibentuk oleh Tuhan saudara. Nah demikian juga kita saudara. Hari ini kita nggak tahu ke depannya seperti apa saudara. Ya saya juga nggak tahu, kita juga nggak ada yang tahu nih ke depan. Ini udah mau 2021 saudara. Ya, sampai tahun berapa akan kesusahan seperti ini nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, amin. Tuhan menyertai kita apapun yang terjadi. Ya, nah ada satu ilustrasi tentang namanya kisah the wild pear tree. Ya, pohon pear liar saudara, buah pear. Ya, buah pear liar. Nah, buah pear ini hidup di iklim 4 musim saudara. Ya, jadi nggak bisa hidup di Indonesia. Kalau Indonesia kan cuma 2 musim saudara, musim hujan sama musim panas saja saudara. Ya, kalau pear ini tumbuh di 4 musim saudara. Musim dingin, habis musim dingin musim apa saudara? Musim semi. Habis musim semi musim panas. Musim panas musim gugur saudara. Ya, 4 musim gitu ya saudara. Nah jadi ada kisahnya begini, saya mau tutup dengan ini. Jadi seorang bapak ya, dia mau ngajar anaknya saudara. Anaknya 4 nih saudara. Ya, nah, kamu coba perhatikan ya pohon pir. Ya, apa yang kamu dapat dari pohon pir ini? Ya, masing-masing nanti cerita. Nah, yang anak pertama dikirim, kamu perhatiin pas musim dingin ya. Ya, oke. Musim dingin. Ya, dilihat musim dingin. Apa yang kamu lihat dari kamu liatin pohon pir musim dingin? Wah, ini bengkok batangnya. Terus nggak ada kurang bagus deh katanya. Nah terus udah gitu yang kedua kirim lagi habis musim dingin, musim semi saudara. Ya kan habis dingin, semi mulai muncul lagi saudara. Wah bagus ya, bunga-bunganya daun-daunnya mulai tumbuh, terus bunga-bunganya mulai ada gitu ya. Terus habis itu musim apa? Anak yang ketiga musim panas. Wah ini lebih cerah warnanya, ya bagus banget, ya ada buahnya. Ya, nah, terus yang keempat dikirim musim gugur. Ya musim, daun-daunnya udah mulai kuning nih, udah pada rontok katanya gini. Ya. Nah terus gimana? Terus akhirnya ketemu 4-4-nya sama bapaknya. Oh enggak nih, saya lihat di musim ini begini, enggak kayak begitu. Jadi saya bertengkar. Nah bapaknya bilang enggak, kamu semua benar. Ya, karena masing-masing cuma lihat di satu musim. Ya, yang satu lihat musim dingin, satu lihat musim semi, satu lihat musim panas, satu lihat musim gugur, saudara. Nah, coba kamu lihat, ya, selama 1 tahun, jangan lihat hanya satu musim. Ya, ketika kamu lihat satu siklus 1 tahun, kamu lihat 4 musim, ya, itu begitu, kamu akan melihat bagaimana begitu indahnya. Ya, satu pohon bisa ngalamin 4 musim.
Ya, dia mungkin ngalamin masa-masa gugur, ya, ngalamin masa-masa susah, ya, tapi dia juga ngalamin masa-masa bagaimana dia bisa bertumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah. Ya, pelajaran dari yang saya dapat dari ini kisah ini ya, bagaimana dalam hidup kita, ya, kita melewati banyak musim, saudara. Ya, dalam hidup saya juga saya ngalami banyak musim, nggak musim panas saja, musim semi enggak, saudara. Musim dingin, musim gugur ya saya lewatin juga, saudara. Masa-masa sulit juga dilewatin, saudara. Ya, tapi kalau saya ngelihat kembali, saudara, dalam seluruh hidup saya, saudara, ya, bagaimana kita bisa tetap setia, saudara, lewati musim-musim itu, saudara. Ya, saudara dan saya hari ini masih ada di tempat ini. Kita bisa melewati musim-musim dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Entah kita di musim dingin, Tuhan ada di sana. Entah kita di musim semi, Tuhan ada di sana, saudara. Entah kita di musim panas, Tuhan ada di sana, saudara. Entah kita di musim gugur, Tuhan juga ada di sana. Di setiap musim hidup kita, saudara, ya kayak lagu ya. Di setiap musim hidup kita, Tuhan ada di sana. Ya, Dia setia kepada kita, saudara. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita melihat Tuhan setia dalam kehidupan kita juga bisa setia, saudara, sampai akhir. Kita bisa bertahan dalam setiap musim hidup kita. Amin, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, mungkin orang bilang ini musim apa? Musim dingin, saudara. Ya, musim ngumpet kita. Kita mesti diam, saudara. Kita mesti pakai masker, saudara. Kita mungkin nggak bisa kerja secara maksimal. Maksudnya kita nggak harus ke kantor, di rumah. Yang sekolah juga mungkin merasa nggak maksimal, harus di rumah. Mungkin kita merasa, oh hidup kok jadi begini, nggak optimal, nggak maksimal. Ya, pendapatan juga berkurang dan segala macam, ya, saudara. Tapi ingat, saudara, ya, setelah musim dingin, ada musim apa, saudara? Semi, saudara. Enggak selamanya hidup kita musim dingin, amin. Enggak selamanya pandemi ini, saudara, seperti ini. Satu saatnya akan berakhir, saudara. Ya, dan itu akan masuk ke dalam musim semi hidup kita, saudara. Ya, setelah musim semi kita akan masuk ke musim panas, saudara. Kita akan menuai banyak, saudara. Jadi hari ini jangan saudara berkecil hati, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Jangan kita menjadi orang yang merasa, aduh, kok hidup seperti ini susah ya. Kita jadi orang yang merasa hidup kita paling sulit. Enggak, saudara. Ya, Tuhan ada di musim kita saat ini, saudara. Dan pasti satu saat, saudara, kita akan lewati ini, kita akan naik, saudara. Ya, karena kita orang benar. Amin. Kita bukan dari dunia ini. Kita hidup di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini, saudara. Ya, orang benar hidupnya akan semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Musim apapun, saudara, ya, kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu yang kita pegang. Ya, dan firman Tuhan sampai di sini, saudara. Ya, mari, saudara, kita bangun hidup kita untuk kita terus, ya, menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Ya, sampai Tuhan menjemput kita, saudara. Ya, kita bukan orang-orang yang kehilangan pengharapan. Ya, kita orang-orang yang setia, saudara. Amin. Kita bisa bertahan. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, kamu bisa bertahan. Saya bisa bertahan. Yesus, kau kebenaran. Saudara, kita bangkit berdiri, saudara. Yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, penuh anugerahmu. Ku nyatakan janjiku,
kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau mengajak kami untuk kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap kami memiliki buah roh, yaitu kesetiaan Tuhan. Mari teguhkan setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang tidak mundur Tuhan. Untuk kami bukan menjadi orang-orang yang mudah menyerah Tuhan. Mungkin kami bisa terjatuh, tapi sesuai firman Tuhan, kami tidak akan sampai tergeletak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin kami ada di musim dingin saat ini Tuhan, di mana kami harus bersembunyi. Kami gak bisa keluar dengan bebas Tuhan. Kami harus menggunakan masker. Tapi kami tahu kami akan lewati musim dingin ini bersama-sama Tuhan. Dan bersama Engkau kami akan masuki musim semi Tuhan. Dan kami akan masuki musim di mana Tuhan kami boleh merayakan Tuhan panen dari buah musim itu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami tahu Engkau meneguhkan setiap kami. Kau mau kami bangkit Tuhan. Kau mau kami bertahan dalam kesulitan apapun Tuhan. Kau mau kami menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Sama seperti Yesus yang setia sampai akhir. Sama seperti Yusuf yang dalam hidupnya begitu sulit, tapi dia bisa melewati tahun-tahun hidupnya yang sulit. Dan dia mengenapi rencana Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau terus mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Biar lewati hari-hari kami bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu bersama Engkau, Engkaulah anugerah dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Kasih karunia-Mu tidak meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Biar mata kami Tuhan, hati kami Tuhan, hidup kami tertuju kepadamu Tuhan. Mungkin begitu banyak yang mengalihkan perhatian kami, tapi kami mau terus arahkan pandangan kami kepadamu Tuhan.